Oke, halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, malam. Jadi hari ini, ya di hari ini lagi, aku akan membahas tentang pengujian konsep pada termodinamika 5 gas ideal 2, pertemuan 28 ya. Di sini aku bakal ngebahas soal yang ini dulu, yang hitungan. Nanti untuk soal konsep ya, itu bakal aku upload di akhir. Karena yang termodinamika pertemuan 27 yang sebelumnya, yang kemarin itu juga belum dibahas yang konsep-konsepnya yang ini apa nih? Oh, ini 29, sorry. Nah, ini ya. Iya. Nah, ini aku belum bahas semuanya, ini aku belum bahas kan. Ini juga belum bahas. Jadi nanti bakal aku bahas di akhir banget. Oke, jadi di sini aku apa namanya yang di termodinamika pertemuan 28 ini kita sudah ada yang namanya proses adiabatik, karena kemarin itu cuman ada 3 proses: isohorik, isobarik, dan isotermik. Nah, di sini ada tambahan proses lagi namanya adiabatik, dan ini rumus-rumus yang dipakai untuk proses adiabatik gitu. Oke, kita langsung aja ke soalnya ya. Di sini eh di nomor pertama aku kasih tanda ya, ini nomor pertama. Di nomor pertama ini udara pada suhu 20 derajat Celcius. Kita bisa lihat yang diketahui ada T-nya sama dengan 20 derajat Celcius. Dalam silinder suatu mesin diesel dikompresi dari tekanan awal 1 atmosfer ya. Berarti P-nya itu adalah 1 atmosfer. Setelah itu, dan volume awal 800 cm ini menjadi volume 60. Berarti V1-nya adalah 800. Dan V2-nya itu 60. Lalu di sini asumsikan udara adalah gas ideal dengan gamma. Kita bisa tulis gamma seperti ini, 1,4. Dan kompresinya adiabatik. Berapakah tekanan dan suhu akhir gas? Oke, kita ubah dulu ya datanya. Kita ubah data ini menjadi Kelvin ya. Jadi nanti ditambah 273. Nanti hasilnya akan menjadi 293 ya. 93 Kelvin. Nah, di sini untuk volumenya tidak perlu diganti teman-teman, karena di sini tekanan itu dikasihnya 1 atmosfer. Jadi 1 atmosfer ini apa ya? Setara lah dengan cm kubik ini. Kecuali si tekanannya ini dia satuannya adalah misal ya Pascal gitu kan. Nah, ini harus diubah menjadi meter karena ini Pascal gitu. Jadi kalau misalkan ininya atmosfer, ini tidak perlu diganti gitu teman-teman. Oke, di sini kompresinya adiabatik. Kita lihat kembali di slide nih ya. Adiabatik dia mencari tekanan, berarti dia mencari P ya, sama mencari suhu akhir, berarti T. Berarti kita bisa pakai yang ini dan kita pakai yang ini juga. Kenapa kita tidak pakai yang ini? Karena kita belum mengetahui
T2 dan P2. Maka nanti di sini akan kosong, kita tidak punya data. Makanya kita pakai yang ini. Karena kita mempunyai data tentang volume. Gitu. Kita langsung ini diketahuinya, kita tulis di sini ya, ditanyanya jadinya P2 dan T2-nya berapa. Kalau ditanya seperti ini, berarti di sini ini adalah T1 dan ini P1. Oke, langsung kita jawab. Kita akan mencari P2 dulu ya. Berarti kita bisa tulis P1 V1 gamma sama dengan P2 V2 gamma. Setelah itu kita masukkan P1 nya 1 dikali ini 800 ya, ini gamanya 1,4 sama dengan P2 nya yang ditanyakan dikali V2 nya 60, ini 1,4 begitu. Setelah itu P2 nya kita pindah ruas ya, kita pindahkan ke sini. P2 sama dengan, karena ini 1 jadi kita bisa langsung tulis aja 800 per 60. Ini sama ya, 1,4 kita bisa taruh di luar 1,4 begini. Ini setelah dihitung nanti hasilnya menjadi 37,56 atmosfer. Oke, gitu teman-teman. Lanjut ke yang T2 ya. Kita bikin di sini. Warnanya kita ganti deh. Warna apa guys? Warna kuning kelihatan? Kelihatan ya? Ungu, warna ungu. Oke, cukup kelihatan ya. Oke, untuk T2 sama T1 V1 gamma dikurang 1 sama dengan T2 kali V2 gamma kurang 1. T1 nya adalah 293 dikali V1 nya 800, gamma dikurangi 1 kita langsung aja ya, jadi 0,4. T2 nya yang ditanyakan V2 nya 60, terlalu jauh. Ini 0,4. T2 nya kita pindah ke sini, nanti jadi T2 sama dengan 293, karena tadi kita ini sama ya, kayak ini kita pindah, karena ini udah pindah ke sini jadinya 800 nya di atas 60. Ini harus dikurung seperti ini 0,4. Nanti ini 800 dibagi 60 gitu ya, bisa dicoret. 293 dikali 13,33 pangkat 0,4, ini nanti akan menjadi 825,657 Kelvin gitu. Oke, ini dia nomor 1.
Oke, kita langsung lanjut lagi ke nomor 2. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau ditanyain boleh banget buat komentar, buat mengisi kolom komentar. Atau WA aja lah, kalau di komentar takutnya nggak kebaca kalau dijawab. Yes, semoga dijawab. Oke, nomor 2. Dalam suatu wadah sebanyak 2 mol gas ideal yang tekanannya 1 kali 10 pangkat 6 Pascal. Oke, di sini Pascal. Dan suhunya 300 bla bla bla. Berapakah usaha gas jika ekspansinya isotermal, isobarik, dan adiabatik? Oke. Isotermal, termal, itulah. Dan isobarik itu ada di PPT yang ini. Mana nih? Ini apa sih yang ditanya tadi? Isobarik, ya kan? Untuk yang isotermal itu sama seperti isotermik ya, yang ini, gitu. Terus untuk adiabatiknya dia pakai yang ini. Oke, kita kumpulkan dulu data-datanya. Sebanyak 2 mol berarti N sama dengan 2 mol. Yang tekanannya berarti ini P-nya 1 kali 10 pangkat 6 Pascal. Dan suhunya, alhamdulillah suhunya sudah diganti menjadi Kelvin, dari 300 Kelvin. Langsung kita tulis ya. Mengalami ekspansi sehingga volumenya menjadi 2 kali semula. Volumenya 2 kali semula. Jadi gini. Di sini udah dikasihku sehingga volumenya menjadi 2 kali semula. Berarti si volume ini adalah V2. 2 kali semula berarti 2 dikali V1. Begitu. Nah, berapakah usaha gas jika ekspansinya isotermal? Oke, kita yang isotermal dulu ya. Pasti. Oke, kita tulis yang isotermal. Atau isotermik ya, isotherm. Same thing. Ini rumusnya adalah, coba kita lihat dulu. W sama dengan ini ya, min nRT ln V2 per V1. W sama dengan min nRT ln V2 per V1. Oke, kita masukkan aja. Min, ini N-nya molnya tadi berapa? 2 ya. 2. R itu konstanta gas yaitu 8,314. Terus T-nya tadi 300. Ln tadi V2-nya itu 2V1. Ini V1. V1 bisa dicoret jadi tinggal 2 ya. Nanti dia akan menjadi 2 dikali 8,314 dikali 300 ln 2. Itu ln 2 itu adalah 0,693 ya. Jadi nanti hasilnya ini bakal jadi min 3456 Joule gitu. Ini untuk yang isothermal atau isothermic. Terus kita yang B ya sekarang. Disuruhnya isobarik. Kita lihat lagi PPT-nya. Itu rumusnya adalah W sama dengan min P tekanan dikali perubahan volume delta V. Nah,
kita belum mengetahui nih, kita tulis dulu ya ininya, kita belum tahu nih delta V nya itu berapa. Delta V itu apa sih? Delta V itu pokoknya ya rumus yang nanti kalau misalkan kalian nemu segitiga ini, itu artinya perubahan. Dan perubahan itu biasanya rumusnya itu V2 kurangi V1. Pokoknya akhir dikurangi awal. Gitu aja. Kalau misalkan kalian ketemu rumus kayak gini. Nah, kita udah tahu nih V2-nya kan 2 V1. Kita nggak tahu V1-nya berapa. Karena dengan kita mengetahui V1, kita juga bakal tahu V2 itu berapa. Karena tinggal dikali 2 gitu. So, kita bakal kenapa guys? Ini guys. Nah, kita bakal cari V1. V1 sama dengan ini pakai rumus jangan gini. Aduh, ngelek ini. Ini untuk mencari V1 ini kita bisa pakai rumus dasar, yaitu PV sama dengan nRT. Karena kita mau V-nya, jadi P-nya bisa pindah ke sini, makanya nanti jadi nRT per P. Nah, ini V1. Kita masukin datanya. V1 sama dengan N-nya tadi 2 dikali 8,314 konstanta gas ya. Dikali, kalau misalkan di soal nggak dikasih tahu konstanta gasnya berapa, berarti ya akan terus pakai 8,314 gitu. Terus T-nya 300 dibagi 1 dikali 10 pangkat 6 ya. Aduh. Nah, begitu. Setelah itu nanti ini dihitung, hasilnya akan 4,988 dikali 10 pangkat min 3 meter kubik. Begitu. Ini V1 nya kita udah dapet, berarti kita sudah bisa pakai rumus yang ini. Kita kembali lagi ya ke rumusnya, itu W sama dengan min P delta V min 10 dikali 10 sih, 1 dikali 10 kali 10 pangkat 6, ini dikalikan dengan, nah ini tuh dikalikan dengan si V2 kurang 1. V2 nya berapa? V2 nya berarti 2 dikali 4,988 ya, dikali 10 pangkat 3 gitu. Terus ini dikurangi dengan 4,988 kali 10 min 3 gitu ya. Karena ini sama ya, jadi walaupun nanti ini udah dikali 2, nanti bakal dikurangi sama ini lagi kan, jadi nanti hasilnya akan sama. Jadi kita bisa langsung tulis aja kayak begini. Ini 4,988 dikali 10 pangkat min 3. Nih misalkan ya 2, misal ininya V1 nya misal ya 4 gitu ya, kan di sini 2 kali 4 gitu ya, 8. Karena V1 nya 4 berarti di sini 4 juga kan,
Ini 2 kali 4, 8 dikurangi 4 ya tetap 4 gitu maksudnya. Jadi karena ini tuh bisa ditulis langsung kayak gini karena si V2 nya ini adalah 2, ini tadi ya 2 dikali V1 gitu. Gitu teman-teman. Nanti hasilnya akan oke, hasilnya akan menjadi 4 9 8 8 dikali 10 pangkat 3 begitu. Kalau teman-teman bingung pakai pangkat-pangkat begini, boleh banget dijadiin desimal aja, karena sebenarnya aku juga nggak begitu paham tentang pangkat-pangkat. Oke, gitu aja hasilnya untuk yang isobarik ya. Ini masih yang isobarik, ini kan tadi isotermal atau isotermik. Ini isobarik, yang ketiga kita disuruh nyarinya adiabatik. Adiabatik. Nah, di adiabatik kita bisa tahu bahwa kalau kita mau menghitung usaha, itu rumusnya adalah ini ya. P2 V2 dikurangi P1 V1 per 1 dikurangi gamma. Kita bisa langsung tulis P2 V2 kurangi P1 kali V1 kurangi 1 kurang gamma. Oke, sorry guys. Kita lanjut lagi. Jadi untuk proses adiabatik ini rumusnya ini ya, sesuai dengan yang di slide. Tapi yang kita permasalahkan di sini adalah kita tidak mengetahui si P2 ini. Nah, kita harus gimana dong biar kita bisa tahu P2-nya apa? Karena kita udah punya data tentang apa namanya? Volume ya, kita sudah menghitung volume di sini. V1 udah tahu, V2 juga udah tahu. Maka kita bisa pakai perumusan yang sebelumnya ya, yaitu kita ganti warna dulu. Itu P1 ya, P1 gamma sama dengan P2 V2 gamma gitu. Kita hitung P1 nya 1 kali 10 pangkat 6 dikali V1 nya berapa tadi? Mana tadi? Ini ya, 4,988 ya, kali 10 min 3 sama dengan P2 nya yang ditanyakan, lalu V2 nya 2 kali dari 4,988 kali 10, berarti dikali 2 kali jangan gitu, kali 4,988 ya, 4,988 dikali 10 pangkat min 3. P2 nya kita pindah ke sini, maka P2 sama dengan jadinya 1 kali 10 pangkat 6, ini jadinya bisa gini ya. Ini mungkin kita calculate dulu ya, 2 kali ini. Wait, aku hitung dulu.
988 wait 88 dikali 10 3 min 3 ya, jadi 1 koma. Oke, berarti di sini 4,988 dikali 10 min 3 ya, per 1,976 dikali 10 min 2. Kita calculate ya semuanya. Ini maaf banget, gue harus ngitung agak lama karena aku biasanya tidak pakai pangkat-pangkat. Ini biasanya pakai pangkat-pangkat begini, Pak Iqbal. Sebenarnya aku tidak mengerti, nggak begitu mengerti kalau pangkat ini. Satu koma 976 min 2. Wow, hasilnya adalah 252.429, banyak banget. Ini hasilnya. Oh, salah ya ini. Wait, ini hasil kalinya bukan itu. Hasil kalinya itu adalah sorry. Maaf banget guys. Hasil kalinya itu adalah 9,976 kali 10 pangkat min 3. Aduh, jujur aku agak pusing ya lihat angka yang begini. Sumpah aku nggak biasa banget pakai pangkat-pangkat, aku biasanya pakai 0, mungkin nanti aku akan mencoba mengerjakan pakai koma ya. Oke, kayak gini harusnya ya teman-teman jawabannya. 9,976 dikali 10 pangkat min 3. Nah, ini dia jawabannya adalah 5 kali 10 pangkat 5. Oke, udah begini kita bisa masukin ke ini ya, V2 sama V2 ini. V2 V1 V1 per 1 min gamma T. V2 nya adalah 5 kali 10 pangkat 5. Setelah itu V2 nya adalah berapa tadi, 9,976 dikali 10 pangkat min 3 ya, kurang 1 kali 10 pangkat 6 dikali 4,988 kali 10 pangkat 3 ya, per
1 kurang 1,4. Nah, udah. Ini harusnya ada min ya di sini. Ada min. Nanti hasilnya akan jadi 62 ya, 1350 joule gitu. Mungkin boleh dihitung ulang ya, karena ya pokoknya sebenarnya kalau hitungan ini harusnya kalian punya referensi masing-masing. Mungkin kalian ada yang betahnya pakai angka, pakai pangkat, sorry, pangkat gini. Cuman kalau aku lebih suka pakai yang koma, yang 0,0 itu aku lebih suka pakai itu. Jadi ya bisa ini lagi ya, dicek lagi. Pokoknya untuk hasil akhirnya ini adalah 62.000. Sebenarnya kalau misalkan pembahasan ini pun salah ya, yang penting yang aku tekanin adalah kalian ngerti ketika mau cari ini kita cari apa dulu. At least analisis kalian tuh apa ya, kalian udah bisa menganalisis soal yang ada, itu aja. Kalau nanti hitungan begini-begini itu urusan nanti, karena ya kalau angka itu pasti akan berganti, cuman rumus tidak akan berganti. Rumus itu pasti itu aja, bedanya paling oh ya gue harus cari P1 dulu, oh gue harus cari ini dulu gitu. Jadi kayak apa ya, aku menekankan buat kalian tuh jangan terpatok sama angka-angka yang di sini ya, tapi kalian apa ya, belajar ya analisisnya. Oh kalau misalkan ditanya usaha gas gitu kan, berarti dia pakai rumusnya yang ini, tapi kok yang isotermal bisa keluar pakai ini rumusnya. Karena kalau misalkan kalian salah rumus itu ya udah salah semua. Tapi aku yakin kalau kalian at least rumusnya benar, aku yakin ada poin plus buat kalian bisa apa ya, memakai rumus yang sesuai di soal tersebut gitu. Jadi untuk fisika jangan cuman hitung-hitungannya aja, tapi konsepnya juga harus dipahami gitu. Kalau buat aku alhamdulillah konsep bisa dipahami, hitung-hitungannya jelek. Ya pokoknya begitulah ya teman-teman. Jadi ini untuk uji penguasaan konsep termodinamika pertemuan 28. Di sini nanti aku bakal upload lagi ya. Aku bakal bikin playlist aja ya biar teman-teman bisa mengakses semua video secara berurutan ya, biar enak juga, gak lengkap-lengkap. Terus ya setelah ini mungkin aku bakal membahas tentang yang ini nih. Waduh, nge-lag gini ini pertemuan 29 mesin kolor dan mesin pendingin. Mungkin aku bakal ya bahas ini ya, coefficient of performance ini kalau yang konsep-konsep begini nanti aku akan jelaskan di akhir ya. Sorry. Terus wait, sama yang entropi ya. Allah, apa gua buka link donate ya buat di laptop baru undefined segala. Haiya. Mana yang entropi? Ini ya yang entropi. Nah yang entropi aku bakal bahas juga. Ini aku bahas. Ini kalau entropi kalian kayaknya aku nggak bakal bahas deh yang ini, yang uji penguasaan konsep ini. Atau bahas aja? Karena
yang ini tuh udah ada di ini di apa YouTube-nya Pak Iqbal. Jadi sebenarnya yang nggak ada itu ya yang konsep-konsep ini nih. Ini belum dijelaskan, ini juga belum. Ini udah, ini juga udah, tapi belum mendalam aja. Terus belum. Ini belum dijelaskan. Begitu. Oke, nanti next video bakal termodinamika yang ini, yang pertemuan 29, setelah itu yang entropi. Terima kasih teman.